F0I0230048 dan teman Saya Anggi Pratama dengan NPM F0I0230053. Saya Karisa Sindi Putri Wulandari dengan NPM F0I0230043. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang video edukasi mengenai pembelajaran tentang penyakit asam lambung. Selamat menyaksikan teman-teman. Kenapa bos? Panas ya dadanya? Iya bung, kenapa nih? Kondisi asam lambungnya si bos itu kurang asam atau biasa disebut hipokloridria. Ditambah lagi makan junk food yang lebih susah dicerna karena lemak yang tinggi. Jadi aja asam lambung naik ke kerongkongan. Oh GERD, dasar asam lambung. Tunggu pembalasan dariku. Halo sobat, apakah Anda sering mengalami perut terasa nyeri, nyeri dada, atau asam naik ke tenggorokan? Bisa jadi itu adalah gejala asam lambung atau GERD loh. Rasakan sensasi terbakar di dada, mual, atau tenggorokan terasa pahit? Mungkin itu gejala asam lambung naik atau GERD. Jangan anggap remeh, karena jika dibiarkan bisa mengganggu kesehatan jangka panjang. Seharusnya tetap berada di lambung. Tapi, ketika katup antara lambung dan kerongkongan melemah, asam bisa naik dan menyebabkan iritasi. Biarkan, asam lambung bisa menyebabkan komplikasi serius seperti luka di kerongkongan, infeksi, bahkan meningkatkan risiko kanker esofagus. Apa itu asam lambung? Asam lambung adalah cairan yang diproduksi oleh lambung untuk membantu mencerna makanan. Namun jika produksinya berlebih atau naik ke kerongkongan, bisa menyebabkan iritasi dan menimbulkan gejala-gejala yang mengganggu. Apa aja sih gejala lambung tersebut? Yang pertama yaitu perut kita terasa nyeri terutama pada ulu hati. Yang kedua itu rasa mual dan juga sering bersendawa. Yang ketiga terasa asam pada tenggorokan. Dan yang keempat nyeri dada atau sesak terutama saat kita berbaring. Dan yang terakhir itu batuk kering yang sering kambuh. Jika gejala ini sering muncul, bisa jadi Anda mengalami GERD kronis yang perlu diatasi segera. Stres juga bisa memicu produksi asam lambung berlebih. Itulah sebabnya menjaga kesehatan mental juga penting untuk kesehatan lambung. Gaya hidup sehat bisa membantu mengurangi frekuensi serangan asam lambung. Ada banyak faktor yang bisa memicu naiknya asam lambung. Di antaranya yaitu yang pertama, pola makan tidak teratur, yang kedua, makanan pedas, makanan asam, dan berminyak, yang ketiga yaitu stres, yang keempat kurang tidur, dan yang kelima yaitu merokok. Banyak yang berpikir asam lambung bisa sembuh sendiri. Faktanya, GERD adalah kondisi yang bisa memburuk jika tidak ditangani dengan tepat. Minum air memang baik, tapi tidak selalu cukup untuk mengatasi GERD. Asam lambung perlu dinetralkan dengan pengobatan yang tepat. Susu memang bisa meredakan sementara, tapi beberapa jenis susu justru bisa merangsang produksi asam lebih banyak. Apa aja sih tips mencegah dan juga mengatasi asam lambung? Yang pertama, kita itu harus makan dengan porsi sedikit tetapi teratur. Kemudian, hindari makanan-makanan yang mengandung minyak, pedas, dan juga asam. Hindari juga
minuman yang mengandung kopi, soda, dan juga kafein. Kemudian hindari makan sebelum tidur dan juga kelola stres dengan cara berolahraga. Kemudian yang terakhir yaitu kita tidur menggunakan bantal yang lebih tinggi supaya untuk mencegah asam naik. Pengobatan asam lambung. Bagaimana sih cara mengobati asam lambung? Jika gejalanya sering kambuh, segera lakukan konsultasi dengan dokter atau juga bisa mengonsumsi obat yang membantu menetralkan asam lambung dan menjaga dinding lambung seperti Promac, Omeprazol, dan Lansoprazol. Jaga kesehatan lambung Anda dengan pola hidup sehat. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika gejala semakin parah. Stay healthy ya teman-teman. Itulah video edukasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.